Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Guru Madrasah. Kali ini Bapak akan membagikan kisi-kisi mengenai PAT untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di semester genap ini. Bagi kelas 3, kalian persiapkan, silahkan kalian simak dengan baik apa saja yang nanti akan diujikan pada PAT untuk tahun ini. Silahkan kalian perhatikan. Baik, di sini ada 3 bab 6, bab 7 dan bab 8. Bab 6 berkaitan dengan masa dewasa Rasulullah SAW. Lalu di bab 7-nya berkaitan dengan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan bab ke-8-nya berkaitan dengan bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Untuk materi di bab 6, di sini ada 3 sub pokok pembahasan. Yang pertama mengenai Hilful Fudul, yang kedua mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga mengenai peristiwa peletakan Hajar Aswad. Pengertian Hilful Fudul adalah sebuah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pembesar Quraisy untuk membantu orang-orang miskin dan teraniaya. Yang melatar belakangi terjadinya perjanjian Hilful Fudul ini, penyebabnya adalah karena seorang pedagang dari kafilah Zabid yang ada di Yaman saat itu datang ke Mekah, lalu menjual barang dagangannya kepada salah seorang Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi, tapi dia enggan untuk membayar barang yang sudah diambil, sehingga Rasulullah SAW melihat kejadian itu dan beliau berusaha untuk membantu orang-orang yang teraniaya. Perjanjian Hilful Fudul terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 20 tahun. Nah, kenapa dinamakan Hilful Fudul? Karena perjanjian itu disepakati oleh para afadil. Para afadil itu adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Sejak remaja dan saat Rasulullah SAW beranjak dewasa, beliau sudah dikenal oleh masyarakat Mekah sebagai orang yang sangat jujur, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Kemudian melalui peristiwa Hilful Fudul ini, maka tampaklah sifat-sifat dan gaya kepemimpinan Rasulullah SAW yang kedepannya akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai saudagar, yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, yang bernama Sayyidatuna Khadijah. Saat itu usia Rasulullah 25 tahun, sementara Siti Khadijah 40 tahun. Nah, Siti Khadijah tertarik dengan Rasulullah karena sifat kepribadian dan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah ditunjukkan dengan sifat dan akhlak yang baik. Siti Khadijah mengutarakan isi hatinya
tentang perasaan cintanya kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat karibnya yang bernama Nafisah binti Muniyah. Kemudian sahabatnya tersebut menceritakan akan cintanya Siti Khadijah kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah segera melamar Siti Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah didampingi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Lalu dari pihak Siti Khadijah dan sebagai wali pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah, yaitu paman dari Siti Khadijah sendiri yang bernama Amir bin Asad, dengan mahar berupa mas kawin sebanyak 20 ekor unta. Nah, dari pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah, beliau dikaruniai oleh Allah 3 orang putra dan 4 orang putri yang bernama Qasim, Ibrahim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir yang mengakibatkan beberapa bagian Ka'bah rusak, sehingga Hajar Aswad keluar dari tempatnya. Lalu semua masyarakat bergotong royong untuk memperbaiki dan membersihkan Ka'bah. Setelah Ka'bah selesai dibersihkan, Hajar Aswad yang masih berada di bawah diperebutkan oleh seluruh pembesar-pembesar yang ada di Ka'bah, bahwa masing-masing mereka yang lebih berhak untuk meletakkan batu mulia tersebut. Maka perselisihan pun tak bisa dipungkiri. Lalu atas usul dari Umayyah bin Mughirah, akhirnya mereka bersepakat. Usulan Umayyah bin Mughirah berisi tentang hakim yang bisa memutuskan siapa yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula adalah orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah melalui pintu Safa. Dan keesokan paginya ternyata orang yang pertama masuk ke Ka'bah melalui pintu Safa adalah Rasulullah SAW. Melihat demikian, masyarakat pun ramai bersorak-sorak, Al-Amin, Al-Amin, karena melihat Rasulullah SAW orang yang pertama masuk ke dalam Ka'bah melalui pintu Safa. Rasulullah yang semula belum mengetahui permasalahan yang terjadi, setelah diceritakan, beliau pun tersenyum. Lalu berkat kebijakan dan kecerdasan beliau membuka sorbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Kemudian beliau meminta kepada seluruh kepala suku untuk mengangkat Hajar Aswad bersama dengan memegang ujung-ujung sorban beliau. Pada materi bab 7 ini, yaitu tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW, terdapat 3 sub materi. Yang pertama tentang memperbaiki akhlak masyarakat, yang kedua berzikir dan tafakur, dan yang ketiga Rasulullah SAW menerima wahyu. Tugas utama Rasulullah SAW yaitu untuk memperbaiki akhlak masyarakat,
sebagaimana dalam hadis beliau bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, makanya dalam berdakwah beliau berusaha dengan keras untuk memperbaiki akhlak masyarakat, kemudian menegakkan keadilan dan menebarkan kebaikan. Dalam pergaulan di masyarakat, beliau bergaul dengan siapapun, tetapi beliau lebih memilih bergaul dengan pemuda-pemuda dan orang-orang tua yang berakhlak mulia. Beliau selalu menyenangkan hati orang lain sehingga semua orang sangat suka dan senang kepada beliau. Saat usia beliau beranjak 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak mencurahkan pikiran dan perhatiannya terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, beliau sering melakukan uzlah atau yang berarti mengasingkan diri dalam rangka memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan kemudahan dan jalan-jalan yang baik. Tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beruzlah adalah di Gua Hiro yang jaraknya sekitar 5 km dari rumah beliau. Kebiasaan ini sering beliau lakukan terutama pada malam-malam di bulan Ramadan. Sebelum berangkat beruzlah, biasanya Siti Khadijah mempersiapkan bahan makanan seperti roti dan air sebagai bekal Rasulullah SAW ketika berada di goa. Rasulullah SAW sangat prihatin melihat kondisi dan keadaan masyarakat saat itu, hingga beliau memohon petunjuk kepada Allah agar dapat memperbaiki akhlak masyarakat yang dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai jawaban dari uzlahnya Rasulullah dalam memohon petunjuk. Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Rasul untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti. Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi saat beliau berusia 25 tahun. Sementara diangkat menjadi rasul saat beliau berusia 40 tahun. Tanda-tanda kerasulan mulai tampak datang kepada beliau berupa mimpi yang benar yang terus-menerus datang, mimpi seperti fajar yang sangat terang yang datang menghampiri beliau, dan itu terus berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Saat Rasulullah SAW meminta petunjuk dari Allah dengan melakukan uzlah di malam Ramadan tanggal 17 tahun 661 Masehi, Allah pun menurunkan wahyu yang pertama melalui perantara malaikat Jibril berupa Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, seperti yang sudah kita pernah baca. Ayatnya berbunyi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah menerima wahyu pertama, Rasulullah SAW merasa sangat takut dan seluruh badannya gemetar serta berkeringat. Beliau
segera pulang ke rumah dan meminta kepada Siti Khadijah untuk menyelimuti beliau. Siti Khadijah merasa bingung dengan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Setelah merasa tenang, lalu diceritakanlah apa yang terjadi pada beliau ketika di goa. Siti Khadijah pun menyarankan agar Rasulullah untuk bertanya kepada Waraqah bin Naufal yang merupakan seorang ahli kitab yang tidak lain adalah paman dari Siti Khadijah. Mendengar cerita Rasulullah SAW tentang apa yang dialami oleh Rasulullah di dalam goa, Waraqah kemudian membuka kitab Taurat dan Injil seraya mengatakan bahwa beliau telah dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Setelah mendapatkan penjelasan itu, Rasul pun berharap untuk mendapatkan wahyu berikutnya, tetapi selama beberapa hari wahyu tak kunjung datang, sehingga masa terputusnya wahyu dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi. Hingga pada suatu saat ketika Rasulullah sedang berjalan, terdengar suara gemuruh dari langit. Suara itu semakin dekat dan mengatakan, "Hai Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Rasul pun merasa ketakutan lagi. Lalu beliau pulang dan meminta untuk diselimuti lagi seperti saat beliau menerima wahyu pertama. Ketika Rasulullah SAW berselimut, saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kedua berupa surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berbunyi, "Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir." Sekarang kita masuk kepada bab 8. Kita akan membahas tentang mukjizat serta kejadian-kejadian luar biasa yang dimiliki dan dialami oleh Rasulullah. Pengertian mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Mukjizat tidak dapat ditiru dan tidak dapat dimiliki oleh manusia biasa, hanya para nabi dan rasul yang memilikinya. Banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Rasulullah. Di antaranya sebelum Rasulullah dilahirkan, terjadi penyerangan ke kota Mekah, yang mana pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan bala tentaranya gajah-gajah, tapi hancur. Kemudian hancurnya 14 tembok istana Kisra, dan padamnya api Majusi yang sebelumnya belum pernah padam sama sekali. Kemudian yang ketiga, keberkahan bagi keluarga Sayyidatuna Halimah, yang mana beliau adalah ibu susu dari Rasulullah, yang ketika mengasuh Rasulullah, tiba-tiba kambing yang tadinya kurus kering tidak memiliki susu langsung berkah, ya, susunya keluar, ya, melimpah ruah. Kemudian yang berikutnya adalah pembersihan hati Rasulullah ketika Rasulullah diasuh oleh Sayyidatuna Halimah. Datang dua malaikat Allah, yaitu malaikat Jibril dan Mikail, lalu membelah dada Rasulullah dan membersihkan hati beliau. Dan yang terakhir adalah turunnya hujan ketika kota Mekah dilanda kekeringan.